Darnoto dulu. Apa? Pak Darnoto. Kayak guru PAI. Duh, tenan iki guys. Angel iki. Kok mulai jam 09.00 Dut, santai dhisik Pak Firman, kilo. Kayak Ikon guru moco dhisik PAI. kilo. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Apik wis fasilitator. Hai. Mulai ya. Iyalah main rampung jam 10 lah. Jam 10. Tenan apa iku? Duh, ana colokan iki nyolokke nang ndi ki nang irung apa ya? Mburine kebon ku piara colokan lho. Tenan wis to. Angel iki wis. Piye iki yo? Gon karet ngene kene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Terus lanjutke Pak Darno. Iya jane. Iki jane wis dina-dina ning ora apal. Iki lho sing ora apal iki sing ngisore kuwi lho. Salam damai sejahtera kuwi lho. Iku sing gawe rahayu untuk kita semua di ruang virtual. Aduh. Rut, Kakak, kok kowe ning wedonan, Rut? kita- Rut. Rut direne wedon lho. Isi. Apa sih kayak Rudi sih? Oke, baik kakak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, melanjutkan di pertemuan tatap maya yang ke-8, yaitu tentang modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Kita pertemuan di tatap maya yang ke-8 ini yaitu 2 jam pelajaran, itu sekitar 90 menit. Selanjutnya kesepakatan bersama seperti biasa menyalakan kamera, mematikan hadir seutuh, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, present, bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan sesi kita pada pagi hari ini yaitu capaian umum model, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khususnya yaitu guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan Blackboard desain. Agenda kita sesi ini, yang pertama langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan Blackboard desain. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan Blackboard desain. Selanjutnya, itu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK, elaborasi isi, 1 jam pelajaran, peserta mengelaborasi 1 langkah-langkah pembelajaran, 2 pemeriksaan pembelajaran, 3 pendekatan asesmen pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah LPP atau modul yang dimiliki yang baru diskusi LMS. Yang kedua, kuatkan pemahaman 2 jam pelajaran tatap maya. Fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah, dan menganalisis SPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Lakukan modul pembelajaran, peserta mengatakan dan memperbaiki asinkron.
memperbaiki RPP modul aja berdasarkan hasil analisis dan diskusi dengan backward design. Yang terakhir, refleksi. Peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Tatapannya di bagian pelajaran, 1. Menjawab 3 pertanyaan kunci, yaitu melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Yang ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP dan modul ajar. Selanjutnya, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah, di sini kakak-kakak disuruh menuliskan 3 komponen utama merencanakan pembelajaran. Silakan kakak-kakak tuliskan jawabannya di kolom chat ya kakak. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Silakan kakak tuliskan 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Baik, silakan kakak-kakak dituliskan di kolom chat. Kak Nanda bisa di mute dulu.
Selanjutnya saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen untuk komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Saya dapat mengartikan jawaban peserta pada kolom ini sesuai dengan klasifikasi dan urutan komponen berikut desain. Jadi saat saya banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, asesmen pembelajaran. Dan ketiga, aktivitas pembelajaran. Nah, ini tentang tujuannya kakak tentang komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Boten saged. Dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, background design, itu asesmen pembelajaran. Yang ketiga aktivitas pembelajaran. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan background design berfokus pada tujuan akhir, kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Mari kita bahas background design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Itu yang pertama, tujuan pembelajaran, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator tercapaian tujuan pembelajaran. Ini fase B yaitu elemen terampil bergerak. Capaian pembelajarannya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Dan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, di sini kakak-kakak diinstruksikan untuk membuat tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik menggunakan rumus ABCD dalam merumuskan tujuan pembelajaran agar memudahkan kita menetapkan asesmen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah fasilitator menjelaskan apa itu tujuan pembelajaran, fasilitator mengajak peserta berlatih bersama menggunakan contoh tujuan pembelajaran yang ada di sebelah kanan slide. Nah, silakan kakak-kakak. Di sini kakak-kakak disuruh membuat seperti contoh yang ini, membuat tujuan pembelajaran, yaitu ini dicontohkan fasenya fase B, elemennya terampil bergerak. Nah, capaian pembelajarannya ini
Peserta didik meragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak, dan ini tujuannya pembelajaran. Peserta mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan tradisi yang lembut. Nah, di sini kakak-kakak disuruh membuat contoh. Silakan buat contoh, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Elemennya nanti kakak-kakak silakan buat sendiri, capaian pembelajarannya apa dan tujuan pembelajarannya apa. Silakan kakak-kakak buatkan seperti yang ada di contoh ini, yang ada di layar, tentang tujuan pembelajaran, tentang fase, elemen, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajarannya. Silakan bisa dikerjakan di link Jamboard yang sudah saya share di grup. Silakan dibuka kakak-kakak. Itu saya tuliskan tentang pertemuan ke-8. Silakan isikan, jangan lupa nama, di slide nomor 6, kakak-kakak ya, di slide nomor 6. Oh, sepertinya Jamboardnya sudah tidak bisa dipakai kakak-kakak. Jadi silakan menggunakan kolom chat saja. Di kolom chat. Link Jamboardnya sudah tidak bisa digunakan. Silakan menggunakan kolom chat. Contohnya ini fase B. Fase B itu ada di kelas 2 SD. Kalau di SD ya. 1, 2 itu fase ada di kelas 3, 4 ya. Kalau fase B, elemennya apa, capaian pembelajarannya apa, tujuan pembelajarannya apa. Silakan dituliskan di kolom chat.
Maaf Pak Silakan Fasil. kakak dikerjakan. Gimana Kak Firman? Nah, barusan terlewat. Tugasnya apa ya barusan ya? Barusan ada perlu sebentar sama siswa. Di sini kakak-kakak disuruh untuk membuat tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik menggunakan rumus ABCD. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran agar memudahkan kita menerapkan asesmen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini contohnya ada di sebelah kanan. Jadi setelah fasilitator menjelaskan apa itu tujuan pembelajaran, fasilitator mengajak peserta berlatih bersama menggunakan contoh tujuan pembelajaran yang ada di sebelah kanan slide. Jadi ini kakak-kakak disuruh bikin, misalnya kakak-kakak mengajar di kelas 1 SD, itu fasenya apa, kemudian elemennya itu tujuan pembelajarannya, kemudian capaian pembelajarannya apa, dan yang terakhir tujuan pembelajaran. Elemen itu sama aja dengan apa ya? Kalau ini kan terampil bergerak, mungkin uh, olahraga yang ingin dipraktekkan mungkin begitu. Jadi silakan kakak-kakak. Oke, terima kasih. Siap. Nah, ini sudah masuk di Kak Martin. Fase F, elemennya keterampilan gerak, capaian pembelajarannya peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan. Keterampilan gerak, aktivitas 6. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mempraktikkan keterampilan senam, guling, depan, dan belakang secara berkelompok. Ya, ini sudah dicontohkan dari Kak Martin. Silakan kakak-kakak isikan. Masuk lagi dari Kak Mas Ruri, fase B. Fase B itu di kelas 3 ya. Elemennya keterampilan gerak, capaian pembelajaran, siswa mampu menerapkan teknik gerak, teknik dasar dalam permainan tim dan individu, serta berpartisipasi aktif dalam permainan tujuan pembelajaran. Teknik dasar, siswa dapat melakukan teknik dasar dalam olahraga tertentu, misalnya dribbling dan shooting dalam bola, atau passing dan shooting dalam sepak bola yang benar. Ini tujuan pembelajarannya. Silakan kakak-kakak yang belum sudah dicontohkan oleh Kak Martin dan Kak Mas Ruri. Sembari menunggu kakak-kakak yang mengerjakan tujuan pembelajaran, kita lanjutkan. Selanjutnya asesmen pembelajaran. 2, asesmen pembelajaran, yaitu bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ini fasenya sama saja seperti yang tadi. Manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Yaitu asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda, atau asesmen dengan menggunakan rubrik atau menilai performa rangkaian gerakan irama. Dalam menetapkan asesmen pembelajaran yang tepat akan mempermudah perumusan aktivitas pembelajaran untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah membahas terkait asesmen pembelajaran, fasilitator mengajak peserta untuk mencoba langkahnya pada bagian kanan slide dengan bertanya, menurut Bapak Ibu,
Asesmen yang bisa kita lakukan untuk tujuan pembelajaran tersebut Facilitator juga dapat mengajak diskusi peserta apakah asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda cocok dengan asesmen tersebut. Yang keempat, atau lebih cocok adalah asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Oke, saya minta suaranya salah satu yang sudah. Kak Mas Ruri ada di tempat? Kak Mas Ruri ada di tempat? Kak Martin ada? Ya, ada. Hadir. Ya, menurut Kak Martin, asesmen yang cocok itu melakukan asesmen seperti dalam yang tadi ditulis ya, ditulis Kak Martin itu yang di kolom chat. Itu yang lebih cocok melalui asesmen dengan pertanyaan seperti yang pilihan ganda ini, atau dengan asesmen yang menggunakan rubrik seperti gambar yang kedua. Oke, baik. Akan coba saya jawab ya. Terkait tadi yang saya tulis tentang tujuan pembelajaran, dikarenakan yang saya tulis tadi sifatnya mempraktekkan, jadi dia lebih ke kemampuan siswa, jadi ada lebih efisiensinya asesmennya digunakan dengan menggunakan rubrik, karena dia mempraktekkan gerak atau keterampilan senam lantai, guling depan dan guling belakang. Demikian, Kak. Terima kasih. Berarti yang lebih cocok asesmen yang rubrik ya? Yang rubrik ya. Dengan rubrik ya. Karena menilai performa berdasarkan kemampuan di keterampilan senam guling depan dan guling belakang. Ya, terima kasih Kak Martin. Kata kuncinya di keterampilan. Siap. Terima kasih. Bisa mewakili rekan-rekan yang lainnya. Kalau untuk asesmen itu yang lebih tepatnya kita menggunakan asesmen yang rubrik ya, penilaian rubrik. Baik kakak-kakak, selanjutnya aktivitas pembelajaran, yaitu aktivitas yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan, sesuai dengan perkembangan anak, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Ini seperti tadi, pembelajarannya yaitu asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dengan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Baik, selanjutnya desain mundur, backward design, yaitu bentuknya seperti piramid terbalik, murid dengan tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan asesmen pembelajaran. Yang selanjutnya merencanakan kegiatan pembelajaran. Satu, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku
kurikulum yang ditetapkan di satuan pendidikan tersebut. Jadi kalau kurikulumnya kurikulum merdeka, ya kita pakai kurikulum merdeka. Yang kedua, mengembangkan menentukan asesmen pembelajaran. Asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif, sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tulis, observasi langsung, portofolio, atau penilaian kinerja dan dalam aktivitas jasmani. Yang ketiga, merencanakan atau merancang konten pembelajaran. Konten pembelajaran ini harus menyenangkan sesuai dengan perkembangan anak dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Ini desain mundur tentang backward design. Ada 3, mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, yang terakhir merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya langkah lain yang perlu diperhatikan sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya yaitu memperhatikan diferensiasi. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya. Yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Misalnya, kenapa desain mundur, backward design? 1, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, backward design menjadi penerjemah ibu atau bapak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Selanjutnya, analisis. Pertanyaan refleksi, ibu atau bapak dapat menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi di Jamboard. Apa yang ibu bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang ibu bapak susun? Yang kedua, bagaimana cara ibu atau bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang keempat, apakah perencanaan pembelajaran yang ibu bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Yang keempat, apa yang ibu atau bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJK jika dimulai capaian akhir yang diinginkan? Baik, silakan kakak-kakak. Di sini kakak-kakak disuruh menjawabnya di link Jamboard atau Figma. Tapi karena link Jamboard-nya sudah tidak bisa dipakai, maka kita maksimalkan fitur chat yang ada di Zoom ini. Silakan kakak-kakak jawab. Silakan menjawab langsung, empat-empatnya dikasih nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan, saya beri waktu 10 menit untuk kakak-kakak mengerjakan 4 soal. Kak Fadil, slide-nya nggak nampil di tempatku. Apakah di tempat kakak-kakak yang lain tampil? Tampil. Tampil Kak, tampil. Tampil. Tampil nggak aman. Apa Aman-aman kok. ringan apa ya? Wahyu ya. Kak Wahyu nangkring udah, di udah. kawitan paling Kak Wahyu. Sinyal lelek paling. Sinyal Nyangkit lelek. kawitan. Wahyu. Sawit. Wudu dulu, wudu. Oke, siap.
Silakan dikerjakan kakak-kakak, maksimalkan fitur chat ya. Kalau langsung empat-empatnya nggak bisa ya Kak Mas ya, biar nggak terpisah-pisah. Nggak cukup Pak, tulisanmu ketahuan kayak ini gue. Nggak cukup ya. Hmm. Ya wis, terang lah, yang penting ngerjake.
Silakan kakak yang belum mengerjakan 4 soal ini tentang pertanyaan refleksi. Silakan dikerjakan, dituliskan di kolom chat. Tentang pertanyaan refleksi ini sudah ada beberapa dari kakak-kakak yang menjawab. Itu Kak Martin. Maka peserta didik mengetahui cara-cara dalam melakukan gerak dasar guling depan dan guling belakang, serta dapat mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan dalam gerak dasar guling depan dan guling belakang, sehingga nantinya peserta didik dapat memperhatikan aktivitas gerak dasar guling depan dan guling belakang dengan baik. Yang kedua, dengan cara melakukan asesmen akhir berupa keterampilan melakukan gerak dasar guling depan dan guling belakang. Yang ketiga, ya sudah, karena di jenjang yang saya mampu, ada siswa yang sudah mampu melakukan gerakan tersebut, tapi menurut mereka gerakan yang mereka lakukan masih belum baik. Kemampuan memperhatikan gerak dasar senam langkah. Jika Mas Suri, peserta didik mampu dan memperhatikan apa materi yang disampaikan, minimal mengetahuinya. Yang kedua, dengan asesmen setelah melakukan kegiatan, ya sudah, dengan melihat kemampuan serta keterampilan peserta didik. Keempat, ketika penyusunan pembelajaran, langkah pembelajaran serta asesmen sehingga siswa terlibat secara aktif dan menjadikan pembelajaran yang berkesan serta menyenangkan. Dari Kadaroto, siswa mampu mengikuti dengan baik materi yang diajarkan. Dua, siswa mampu melakukan gerakan dasar dengan maksimal. Sudah, karena kita sudah mengetahui kemampuan dari masing-masing siswa tersebut, dapat mungkin kesulitan dalam menentukan kriteria kelulusan siswa. Kak Firman, hal yang saya harapkan dari peserta didik yaitu peserta didik mengetahui secara jelas materi yang disampaikan. Kedua, dengan melakukan asesmen berupa rubrik penilaian gerak. Tiga, ya, dengan melihat antusias peserta didik dalam pemain bola basket dan adanya fasilitas lapangan basket di sekolah kami. Yang keempat, saya merasa lebih efektif dalam melakukan pembelajaran serta lebih berpusat pada peserta didik. Silakan kakak yang lainnya diisikan. Nah, ini bagian tugas dari peserta.
Baik, sebelum sambil menunggu kakak-kakak yang lainnya, kita lanjutkan saja. Itu apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar ibu atau bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Ini yang rumusan ABCD dalam tujuan pembelajaran. Yang A itu audiens, yang B behavior, yang C kondisian, yang D degree. Ini rumusan ABCD. Selanjutnya analisis perencanaan pembelajaran. Ini dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah ibu atau bapak unggah pada sesi asinkronus. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis, keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, perhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP modul ajar masing-masing anggota. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Ini presentasi kelompok, tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan RPP. Setiap kelompok diberikan waktu 5 menit untuk mempresentasikan. Yang ketiga, kelompok lain atau fasilitator dapat memberikan umpan balik dari presentasi kelompok lain. Ya, akan saya bagi jadi 3 kelompok seperti biasa. Silakan Kak Darnoto. Izin bertanya Kak Fasil, ini berarti masalah modul ajar yang terkait untuk praktek pembelajaran besok ya? Apa Ini yang bukan kira-kira? sudah ini yang sudah diupload kemarin masing-masing. Yang sudah diupload. Loh, kemarin Ya, terus yang link untuk sudah. uploadnya di mana Kak? Tadi sebelum dimulai dari Kak Martin sudah bilang ke saya kalau sudah mengupload RPP di LMS. Oh gitu. Oh iya berarti LMS Uh, 1.6 ya? iya, Oh iya maaf, berarti saya belum buka Kak. Mohon maaf. jadi uh, nanti kakak disuruh menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak unggah pada sesi asinkronus. Nah, ini saat ini dalam sesi sinkronus. Aku tak. Silakan nanti setelah ini saya akan bagi kelompoknya di breakout room. Ini kakak-kakak yang tidak ada di tempat bagaimana ya? Gimana Kak Suroto? Silakan. Kak Fas kan apa yang Kak Martin udah upload itu ya, modul ajarnya kan saya belum. Terus materinya sama yang saya jawab ini kan beda toh, anunya materinya. Apakah Terus harus gimana? dengan modul ajar itu? Yang untuk menjawab pertanyaan yang barusan ini. Apakah harus Sama dengan yang modul ajar yang mau diupload? Dikumpulkan itu? Iya, yang diupload.
Berarti sama Pak Suroto terkendala dengan saya juga ini belum buka LMS yang modul 1.6 ini. Makanya tadi udah ada link untuk upload modul gitu kan. Iya, saya kan belum Jadi upload gini itu. kakak-kakak, Iya. eh, di sesi sinkronus ini ketika kakak sudah mengupload seperti Kak Martin itu sudah mengupload, tetapi kalau misalnya nanti belum sesuai dengan apa yang kita bahas tentang backward design ini, nanti bisa diperbaiki. Dan intinya pada sesi ini kakak-kakak menyiapkan RPP atau modul ajar yang terkait dengan kerangka backward design. Nah, nanti kita nanti setiap kelompok itu dipresentasikan. Nah, nanti ketika ada yang salah, nanti dari rekan-rekan kelompok lain itu mengoreksi dan nantinya kalau misalnya ada yang salah diperbaiki dan diupload di LMS. Oh, iya Kak, makasih. Enggak, maksudnya itu kan gini loh, Mas Dia. Tadi Pak Danoto nanya, apakah yang dijawab tadi di pesan itu sama enggak dengan yang mau diupload gitu loh. Kan enggak sama enggak Gimana, apa-apa gimana? sih. Kita tadi waktu ngisi misalkan fase E terus TP-nya apa gitu kan. Itu ya Pak Danoto ya. Iya, itu maksud saya Betul. seperti itu. Oh, itu enggak Iya, masalah lah kalau menurut saya. Yang penting yang diupload aja di LMS itu harus sama dengan yang kita laksanakan. Kalau yang hanya jawab di sini kayaknya enggak loh. ajarkan lah ya. Enggak ya? Oke. Karena kan kita di sini masih apa ya, belajar Meng- bersama lah iya, intinya. Oke, siap Pak. Nah, baik kakak, Intinya setelah ini gini akan berarti saya kan kita bagi. bisa menyikapi lah ya Kak ya. Iya kak, Pisto, tenang wae. Oke. Siap, siap, siap. Oke, lanjutkan Kak Fasil. Aja mumet toh, wis. Siap. Aku yang Karena mumet laptop toh. yang dibawa laptopnya berbeda dengan yang untuk kegiatan. Semua modul ada di laptop satunya. Ini yang hadir ada Siap, beberapa siap. orang ya. Tak bagi yang hadir biar ada yang presentasi nanti. Kak Darnoto ada. Bu Siska ada. Bu Siska. Iya Kak hadir. Ya siap ya hadir.
Baik, silakan kakak-kakak masuk ke undangan backout room yang sudah saya undang. Silakan kakak-kakak untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing terkait dengan RPP atau modul ajar yang akan dipresentasikan ke rekan-rekan yang lainnya. Ini kelompok 1 belum ada yang bergabung ya. Baru Kak Darwoto. Kak Miftahul Huda ada di tempat? Kak Miftahul Huda. Ini uangnya lagi. Kak Nanda ada di tempat, Kak Nanda. Kak Nanda, silakan bergabung dengan Kak Darnoto ya. Sebentar saya kasih undangannya. Silakan masuk Kak Nanda. Kak Wahyu ada, Kak Wahyu? Ada. Kak Wahyu silakan dengan Kak Martin dan Kak Rudi di tempat ini. Kak Nanda masuk ke ini Kak, ke room 1 Kak. Iya, aku nganggo HP sih, Jan. Undangannya sudah dikirim, coba dilihat. WA ya, Kak. Bukan di Zoom ini Kak, di Zoom. Ini saya ulangin Kak. Mana nggak ada undangan ini? Untuk Kak Nanda, Kak Wahyu. Nah, silakan Kak Nanda. Ada Kak Nanda masuk? Nah, untuk di room utama ini itu hanya Kak Wahyu, Kak Martin, dan Kak Rudi karena Kak Miftahul dan Kak Akmal sepertinya sedang tidak ada di tempat. Silakan didiskusikan. Yuk. Anu kepriwe? Pokoknya di Rudi. Rut, ada cewek wae, Rut. Ora iki
hari iki nggonku Jume aktif nang omah. Wis tak setel. Aku manut karo kowe wae lah. Ya ora manut iku duwe Ya ora manut. Sing Apa? sing manuk juniore wae. Pembelajaran kuwi suka ngisor suka dhuwur kepiye sih. Aku Ya rasa iya. kok dadi ora maksud ya lah. Kowe rasa live TikTok wae yu. RPP-mu yo, aku karo Rudi kan saka anu SMA lho maksudnya lho kan beda jenjange kumpul pas. Nah, engko ngene Wahyu wae. Apa aku urung maksud belas sini kok. Ya RPP-mu ditokna, RPP-mu. RPP ku nang omah kabeh. Oh, ya wis aku tek golek anu wingi urung tek download. Oh. Eneng modul ajar aku. Kok golek. Ya module ditokno, module. RPP apa modul ajar? Iya padha wae lah. Modul ajar ora RPP. RPP modul ajar. Selepet susah lho. Beda dong. RPP kan 13. Tulisannya tok. Kita penyebutannya maksudnya. Iki dia ke ruang telu nang room iki wong telu apa? Iya sing loro Aku ku mal karo udara ini. sing loro beralam meneng wae. Oh. Mal dongol mal. Telepon di Akmal. Telepon wae telepon. Pada iki nggonku iki lho, tak setel laptop tok. HP ku ngedrop. Mas Martin. Yu. Woi. Mapak. Pada iki nggonku zoom lewat laptop tapi nang omah iki HP ku ada ngedrop. Aku lagi nang mobil. Aku nggak kerombok iki. Oh. Ya ku tak setel tok sih. Ngendi ya modul ajarku ya aduh. Ya wis digolek dhisik. Ambil ke modul ajar kepiye kene-kene. Golek disit. Aku ora mudeng. Karo tekne tugas disit dulu. Alasan wae kowe lho yu. Serius. Ah, Karo golek lho nang iki. endi tong sampah. Jurnal modul. Ambil kene kepiye yuk. Eh? Ambil kene kepiye. Nampil ke apa? Nang kae. Share screen. Hah? Iku present now lah. Nampil ke apa? Golek meneh lho kok ngono aku enak ya. Modul ya jal belajar kene ora apa-apa. Nganggo laptop iso nganggo iku ora iso. Buka dhisik file. Wes. Orang dongol ya. Kok error? Aku sih anu paling sinyal. Wis. Kayak Aku masuk mau asus wis. Di modul ajarnya kon ngapa? Takon apa hasil we?
Kon apa Sil? Aku ketinggalan loh Sil, orang maksud. Tuh, dan mumet dasku. Intinya kon presentasi lah. Iya. Heeh. Wis Ya, presentasi lah intinya lah. Modulku ini sing bar observasi. Sing di-upload ya. Iya, tak upload. Nah, tahun-tahunnya sekolah lho, keren. Nguploadnya nang ndi aku ngupload lho, lali. Ngendi lho? Modul 1.6 C1. Oh, urung tangan kono. Engko diawali, Bang. Kon ngapa? Diawali. Yo, Ben. Kanca-kanca ki do idem. Yo beda jenjang lho. Ya. Hah? Beda jenjang. Yo SM kan dhisik SMA. Yo berarti kan SMA dhisik. Jangan. Yo sing lainnya lho aduh hadir kok. Sorry. Modulmu tampil ke yuk. Urung ketemu. Kotak sampah gel. Hah? Nang kotak sampah gel. Aku urung gawe lah. Urung edit lho. Nang ngendi aku pas kae ning pirang-pirang. Hilang. Karena aku pengen dulu fase B juga. Aku lengkap loh, tapi jangan aku kehapus apa ya. Bukan aku ngajar nang SD lo ngesuk lo. Ngendi ya? Jangan hilang iki. Dari kami ya. Eneng. Karena itu dari kami. Sampai yang dibuai ya kami kalau dibuai ya silakan. Kembali. Oh. Urung. Kok dhisik tekne tugas dilut, Kang.
Oke, semuanya sudah kembali ya. Baik, silakan kakak-kakak untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Karena di sini yang sudah share screen Kak Martin, silakan Kak Martin dimulai. Dan untuk kelompok lain, nanti ketika kelompok yang sedang presentasi kiranya perlu adanya tambahan atau koreksi, silakan kelompok lain untuk mengoreksi kelompok yang sedang presentasi. Silakan Kak Martin untuk kelompok 1, waktu dan tempat dipersilakan. Ya itu nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wahyu tolong di mute dulu. Ini modul ajar atau pola dilakukan BP ya. Dari saya kelompok 1, jenjang atau kelas atau fasenya fase F. Itu identitas modul. Itu capaian target pendidiknya yang reguler, model pembelajarannya kooperatif dengan konten yang intertas seperti yang sudah sama-sama kita pelajari di modul sebelumnya, pembelajaran tatap muka. Kemudian itu capaian pembelajarannya pada fase ini peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan hasil rancangan aktivitas penerapan keterampilan gerak berupa permainan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak bersama, dan aktivitas permainan olahraga air dengan bentuk strategi. Kemudian tujuan pembelajaran itu pembelajaran yang saya buat, karena kalau di kurikulum 2003 kurikulum Merdeka kan tujuan pembelajarannya kita turunkan dari CP ya. Tujuannya siswa dapat memahami dan melakukan teknik dasar roll depan dan roll belakang, cangkang dan gerak dengan baik. Modul ini saya buat untuk 2 kali pertemuan ya. Jadi pertemuan pertama kita praktekkan tentang roll depan dan roll belakang. Pertemuan keduanya baru kita lakukan lompat cangkang dan gerakan meroda. Siswa dapat menjelaskan manfaat dari masing-masing gerakan tersebut. Itu tujuannya yang saya buat. Dan untuk uraya kegiatannya, pertemuan pertama nggak perlu dibacakan ya, kepanjangan kalau dibacakan. Monggo sama-sama kita lihat, dikoreksi apa yang jadi kekurangan dari modul saya. Kegiatan pendahuluan 15 menit, yaitu terdiri dari kita menyiapkan peserta didik, kemudian mengecek kondisi siswa, dan memberikan pertanyaan pemantik terkait pembelajaran kita, kemudian membuat game. Gamenya di sini saya buat biasanya adil gender kemarin, seperti adil gender di modul sebelumnya. Banyak game-game pembelajaran terkait adil gender. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan intinya seperti ini Bapak Ibu yang saya terapkan di pembelajaran ini. Saya membagi satu kelas, kita bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian di setiap kelompoknya kita kasih LKPD untuk roll depan dan roll belakang. Jadi setiap kelompok 1 dan kelompok 1 dan kelompok 2 saya kasih roll depan, kelompok 3 dan kelompok 4 saya kasih gerakan roll belakang. Mereka suruh memahami materi apa yang akan dipraktekkan, mereka pahami semuanya. Kita kasih waktu setiap kelompoknya 20 menit, kemudian kita tukar
posisi dari kelompok 3 dan kelompok 4 berpindah ke posisi 1 dan ke posisi 2, ke kelompok 1, kelompok 2. Jadi mereka semuanya mengalami pembelajaran roll depan dan roll belakang. Itu yang dimaksud dari tadi metode intertas. Ya. Ini bentuk-bentuk aktivitasnya. Kemudian asesmen yang saya gunakan beberapanya ya. Ini asesmen keterampilannya seperti tadi tentang rubrik. Ini rubriknya ada posisi sikap awal, posisi gerak. Kapan sih kita memberikan penilaian terkait keterampilan, yaitu di akhir pembelajaran boleh, di tengah-tengah juga boleh. Ketika pertukaran posisi dari kelompok 1 dari kelompok roll depan berpindah ke kelompok roll belakang. Kemudian penilaian yang kedua tentang profil pelajar Pancasilanya. Jadi dalam pembelajaran itu saya menilai dua aspek yang saya nilai, yaitu keterampilan dan rubrik pengamatan tentang profil pelajar Pancasilanya. Oke, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Ini di akhir rubrik tentang refleksi terkait apa tadi yang sudah kita pelajari untuk siswa-siswi dan untuk diri kita sendiri. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan. Mohon masukannya supaya modul saya menjadi lebih baik. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kakak-kakak kelompok lain, adakah yang ingin menanggapi? Oke, kalau tidak ada, langsung saja ke kelompok 2, yaitu kelompoknya Kak Darnoto. Atau yang mewakili, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Izin ya, sebentar ya, kakak-kakak semuanya ya. Suaranya ada nggak ini? Jelas. Ada. Siap Kak Darnoto, monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2. Ada anggotanya, ada Kak Nanda, ada Kak Akmal, ya. Terus saya sendiri. Di sini saya mengambil modul ajar, yaitu fase B, khususnya kelas 4, ya. Yang telah saya susun sendiri bersama teman-teman tadi, ya. Terus jenjang sekolah dasar kelas 4 ya, sendiri. Terus alokasi waktunya untuk SD 4 kali 35 menit, 2 kali pertemuan. Materi pokoknya yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Terus kompetensi awal. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan dan memahami berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani untuk menjaga komposisi tubuh ideal. Adapun profil pelajar Pancasilanya yang dikembangkan di fase C yaitu mandiri dan gotong royong serta ditunjukkan melalui proses aktivitas pembelajaran berbagai bentuk latihan untuk menjaga komposisi tubuh yang ideal. Adapun sarana prasarana yang kita butuhkan yaitu ada lapangan bola voli, lapangan sejenisnya dan lain sebagainya yang intinya untuk menunjang kegiatan pembelajaran tersebut, tinggal menyesuaikan dengan apa yang kita miliki di sekolahan Bapak Ibu semuanya. Itu targetnya ya, peserta didik reguler ya, dan peserta didik cerdas istimewa berbakat. Ketersediaan materi itu ya bisa dibaca lah ya Bapak Ibu ya. Materi pokok pembelajaran ada aktivitas pembelajaran 1 dan aktivitas pembelajaran 2.
Ini hanya sebagai salah satu contoh saja ya kakak-kakak ya, materi pembelajaran remedial dan lain sebagainya, pengayaan, media pembelajaran, terus bahan pembelajaran itu ada juga. Tujuan pembelajaran peserta didik melalui pembelajaran demonstrasi dan penugasan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan dan memahami fakta, konsep, dan prosedural dari berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani untuk menjaga komposisi tubuh yang ideal. Sampai dengan ke bawah ya, karena banyak sekali terkait dengan modul ajar. Ya Bapak Ibu ya, hanya sekilas-sekilas saja. Insya Allah Bapak Ibu semuanya juga sudah bisa memahami ada kegiatan-kegiatan inti. Itu kurang lebih 15 menit. Di kegiatan pendahuluan ya 15 menit, setelah itu intinya, kegiatan inti kurang lebih 75 menit, dan penutup kurang lebihnya. Terus aktivitasnya, aktivitas 1 ini contohnya ya Bapak Ibu ya, tuh dorong-mendorong ya pundak ya dengan temennya, tuh dorong-mendorong tangan, ya push up, sit up ya Bapak Ibu ya maaf ya, itu bisa juga ya, tuh push up dan lain sebagainya sampai dengan aktivitas-aktivitas yang ke selanjutnya dengan apa yang tadi diajarkan di bagian poin atas. Ini secara singkat saja, Kak. Nanti kira-kira perlu untuk butuh apa namanya modul ajar ya insya Allah siap, Kak. Itu ya. Ini hanya sekedar contoh, Kakak. Iya. Catatan bagi peserta didik yang belum mampu mencapai batas kompetensi dalam melakukan aktivitas pembelajaran berbagai bentuk latihan kekuatan otot yang ditentukan oleh guru, maka dapat diberikan remedial dan sebagainya, Bapak Ibu. Terkait materi pembelajaran yang kira-kira belum tuntas atau belum selesai. Ini contohnya ya, lembar peserta didik, lembar kerja. Ada lembar kerja workset ini dan lain sebagainya. Ya, itu kurang lebihnya itu kakak-kakak. Mungkin ada yang bisa ditambahin terkait dengan modul ajar tentang materi pokok aktivitas kebugaran jasmani. Sepertinya cukup Kak Darnoto. Oke, siap. Terima kasih. Demikianlah ya. Apa namanya presentasi dari kelompok 2 yang ada anggotanya Pak Akmal dan Pak Nanda. Terima kasih. Sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk kelompok selanjutnya, apakah siap? Kelompok Pak Suroto dan Kak Firman, Bu Siska. Ayo Kak Firman. Silakan Kak Firman, ada yang ingin ditanyakan? Apa sih tadi kami diskusi dan untuk saya dan Kak Suroto yang diskusi dari Kak Masrui dan Kak Siskanya belum respon. Untuk saya sendiri, jujur saya belum buka LMS dan belum upload. Sedangkan laptop saya ini laptop belum ada file apa-apanya ini. Jadi saya sendiri belum siap untuk presentasi. Untuk Kak Suroto mungkin lebih siap Kak Suroto? Kalau saya belum ada materinya ini Kak. Kebetulan saya
Nggak ada laptop, ini Chromebook sekolah. Oke, baik kakak-kakak. Ketika kelompok 3 belum siap, tidak apa-apa. Saya maklumi. Sudah diwakilkan oleh 2 kelompok, yaitu kelompoknya Kak Martin dan Kak Darnoto. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita anggap semuanya sudah presentasi dan sudah. Silakan Kak Darnoto, ada yang ingin ditanyakan? Kak Fasil, izin bertanya sebentar ya sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Kira-kira Kak Fasil ada nggak sih kriteria untuk contoh poin penting dari modul ajar tersebut? Kalau emang ada, coba kita maksudnya kalau kayak Kak Fasil kan sudah lebih dahulu gitu kan. Siapa tahu bisa berbagi dengan kami semua yang ada di sini terkait dengan modul ajar, poin-poin pentingnya. Karena sebenarnya modul ajar itu ya kita sendiri yang nyusun gitu kan. Ini Kalau emang sebenarnya ada, bolehlah Kak Fasil gitu kan. silakan Kak Martin dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu jawab ya, ada apa ya? Ya, Ya, siap siap. Kak Martin. Bukan maksud mau menggurui, cuman sepertinya saya sudah membaca duluan. Siap. Jadi ya saya berbagi. Sebenarnya di modul itu sudah ada Kak. Di modul 1.6 itu sudah ada terkait modul ajar. Yang seperti contoh punya saya tadi ya. Punya saya tadi itu kan modulnya kan nggak terlalu panjang. Saya juga namanya ya modul ajar kita semua dapat pasti dari mana-mana linknya. Iya toh? Iya. Iya, betul. Tapi kalau kita dapat dari sana semua, monggo kita telah sendirilah. Kita nilai sendiri modul itu. Ketika kita dapat modul segitu banyak, apakah segitu banyak modul bisa kita laksanakan semua penilaiannya? Kan enggak. Gitu toh. Iya, betul. Ada di permen itu tapi saya lupa permennya nomor berapa. Di dalam modul ajar itu yang modul ajar atau RBP itu yang paling penting ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan inti, ada asesmen atau penilaian. Jadi mau seperti apa bentuk modulnya, mau seberapa banyak modulnya, atau mau seberapa tipis modul itu, asal di dalam modul itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan inti, dan ada asesmen, itu sudah dikatakan modul sudah siap untuk kita melakukan pembelajaran. Jadi andai kata teman-teman ada yang diobservasi, kemudian disalahkan modul ajarnya, kembalikan aja ke permen. Ada permennya, cuman saya lupa di permen berapa. Di modul 1.6 ada itu permen nomor berapa. Intinya dari modul itu cukup ada tujuan pembelajaran, kegiatan inti, sama asesmen pembelajaran. Mungkin itu Kak ya pengetahuan yang saya dapat dari membaca modul. Kurang andai kata ada yang kurang, mungkin dari teman-teman lainnya ada yang bisa menambahkan, atau dari Kak Fasilnya bisa menambahkan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Martin. Sudah terjawab Kak Darnoto? Ya, insya Allah cukup mewakili karena saya sendiri emang maklum belum membaca, intinya belum membuka Kak Fasil ya, dan teman-teman semua belum membuka modul 1.6. Ya, benar sekali dari Kak Martin tadi. Pada sesi kita ini itu kita mendesain modul ajar dengan desain mundur, yaitu backward design. Yang kita bahas itu tentang modul ajar yang mencangkup tentang backward design. Dan backward design itu yang tadi ditanyakan Kak Darnoto itu mencakup dari 3 ini. Harus mencakup dari 3 ini, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Atau yang sama saja yang
Jawab dari Kak Martin tadi, tujuan pelajaran, inti, dan asesmen. Itu kurang lebih seperti itu Kak Danoto. Atau kalau memang kurang lebih jelasnya lagi, mungkin Kak Danoto bisa buka di modul 1.6 dan bisa belajar secara mandiri. Kira-kira seperti itu Kakak ya. Oke, selanjutnya kita tadi sudah presentasi selama 5 menit dan dikelompokkan sudah. Selanjutnya kita lakukan. Ini lakukan. Ibu atau Bapak akan bekerja secara mandiri untuk satu, menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Kemudian pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata. Di akhir paket modul 2, Bapak Ibu diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Nah, silakan nanti ketika selesai sesi asinkronus ini, kakak silakan upload RPP atau modul ajarnya di modul 1.6 yang sesuai dengan langkah-langkah backward design. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan via Japri ke saya. Oke, kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Ini sudah saya anggap semuanya dari kakak-kakak itu bisa semua ya. Jadi nanti silakan diunggah hasil RPP-nya di LMS. Oke, sekian, terima kasih. Kita di ujung sesi. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menyempatkan untuk hadir pada pertemuan ke-8 ini. Untuk kakak-kakak yang belum mengerjakan tugas, ini Kak Nur Haris, ada di tempat Kak Nur Haris. Kak Nur Haris ini dari awal belum sama sekali mengerjakan tugas. Bu Siska, tolong dikondisikan Bapak Harisnya, atau dibantulah, jadi biar sama-sama untuk satu lulus semua gitu. Terima kasih kakak-kakak. Pada akhir sesi ini silakan aktifkan kameranya. Kita melakukan sesi foto bersama di pertemuan ke-8. Silakan berikan senyum terbaiknya. Dengan ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 bulan.